Bahasan dari firman Tuhan khususnya mengenai kehidupan Yakub. 2 minggu yang lalu ya telah dibahas bagaimana dia ada di dalam kandungan ya. Ketika kakak kembarnya keluar, Yakub memegang tumit kakaknya. Lalu dilanjutkan dengan kisah yang hari ini kita baca dari Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Jadi minggu ke minggu kita akan terus bahas kehidupan Yakub dan belajar ya bagaimana Tuhan memproses hidup kita masing-masing seperti Tuhan memproses hidup Yakub. Hari ini Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Ya, bisa ditayangkan ya. Ini enggak komplit ini ayatnya. Jadi tolong ditayangkan dari Alkitab. 29 sampai 34. Kita baca sama-sama ya. Sudah? Semoga 2 minggu yang lalu semua kita ada hadir, jadi sudah mendengarkan supaya tidak terputus pembahasannya ya. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Yuk kita baca 1, 2, 3. Suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tunggu sebentar. Jadi yang disebut Edom siapa? Esau apa Yakub? Esau disebut Edom karena dia meminta sup ya, sup merah-merah, sup kacang merah kepada Yakub. Lanjut ayat 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Wah, hak kesulungan itu luar biasa saudara. Dapat harta 2 kali lipat dari saudaranya. Dapat juga jabatan sebagai imam, sebagai raja. Jadi ini hak yang luar biasa besarnya dan dampaknya. Tapi karena lapar si Esau ini, dia cuma bilang, beri aku sup kacang merah itu. Lalu Yakub adiknya bilang begini, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kayaknya enggak itu ya, enggak imbang ya. Cuma pengen makan sup, tapi adiknya bilang, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Lalu kita perhatikan apa respon si Esau. Ayat 32, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Kalau mau lapar matilah. Apalah gunanya bagiku hak kesulungan itu. Jadi Esau ini menggampangkan, meringankan arti hak kesulungan yang luar biasa manfaatnya. Ayat 33. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya hak kesulungannya kepada. Sudah? Nggak ada ayat 34? Nggak ada. Oke. Mari kita lihat saudaraku. Wah, ini luar biasa ini ya. Jadi yang bodoh siapa ini saudara? Kakaknya bodoh ya. Adiknya gimana adiknya? Cerdik apa licik? Nah ini bedanya. Bedanya cerdik sama licik. Karena ayat firman bilang begini, cerdiklah kamu seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Nah contoh yang barusan kita lihat itu bukan cerdik, itu licik. Kalau cerdik itu saudaraku masih dalam batas kewajaran, wajar. Ini masa minta hak kesulungan dengan begitu memaksa, minta sampai disumpah, betul-betul dia memanfaatkan situasi, memanfaatkan kebodohan Esau kakaknya, dan dia dengan hati yang nekat, dengan hati yang berani, terlalu berani meminta hak kesulungan hanya dengan menukarkannya dengan sup kacang merah ya. Jadi dari sini nanti kita belajar
lebih jauh. Tapi sebelum itu saya mengajak kita membaca Mazmur 51 ayat 7 dan 8. Sudah ada ayatnya di sini. Oke, ini aja kita baca langsung ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam. Jadi ini perkataan dari hamba-Mu yang baik, bukan Yakub, tapi dari Daud. Daud menyadari, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud sangat menyadari dia punya hati seperti apa. Ketika tadi kita membaca Yakub belum sungguh-sungguh menyadari ya apa keadaan hatinya dan apa hatinya itu di hadapan Tuhan. Ayat lain kita baca lagi supaya sekalian nanti saya jelaskan. Berikutnya Yeremia 17 ayat 9. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatan. Jadi dari beberapa ayat yang kita baca, saudaraku, menunjukkan bahwa hati manusia ini hatiku, hatimu juga. Hati siapa? Hati kita. Hati kita tuh begini sih ya. Kita menyadari, sih kayaknya kok begitu masih polos, dari bayi polos. Turunannya nggak ada turunan licik. Ada yang berani nggak punya turunan licik. Ada saudaraku, kayaknya sih gue baik gitu ya. Saudaraku, satu kali Tuhan akan membawa kita masing-masing mengalami apa tuh artinya hati yang licik. Mungkin kita polos-polos ya, dari kecil diajar juga baik sama orang, nggak ada niat jahat, nggak nipu, nggak bohong. Di sekolah juga diajarin jangan nyontek ya. Nggak tahu nih, udah ada yang pernah nyontek semua? Pernah merasakan nyontek? Nah itu karena hati yang licik. Pernah merasakan bohong? Padahal nggak diajarin sama mama papa, tapi kita bohong. Pernah kita merasa iri kepada orang yang berprestasi, walaupun di mulut nggak diomong, dan dalam kata-kata kita berusaha baik-baik, ya kita tetap menolong dia, tapi sebetulnya dari hati ini, aduh kenapa itu enak banget ya, dia tuh bisa kaya, bapaknya kaya, luar biasa, hidupnya enak nggak kayak gua. Aduh tuh orang kok bisa pintar kayak belajar setengah jam, itu semua buku bisa dilalap habis 2-3 jam, nggak ada satu yang nempel. Sebetulnya Tuhan akan membawa kita semua, saudaraku, merasakan betapa liciknya hati kita, supaya kita menghargai bahwa hanya Tuhan, hanya kasih Tuhan yang sanggup mengubah hati kita. Amin. 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 Jadi kalau saudara masih ada yang jaga image, gue sih enggak. Saudara berarti belum mengalami apa itu artinya hatimu itu licik. Tapi saya berdoa supaya setiap kita pernah mengalami dan merasakan, iya, hatiku ini licik. Sehingga saudaraku, kita akan menghargai. Kalau begitu Tuhan, terima kasih, Engkau mati bagiku dan Engkau masuk dalam hidupku, menjadi Tuhan dalam hatiku. Karena kalau tanpa Engkau sebagai juru selamat, aku ini bukanlah orang yang baik-baik saja. Jadi setiap kita harus pernah mengalami, karena ditekan situasi. Aduh Tuhan, saya masa sebetulnya dari kecil nggak pernah diajarin bohong, tapi ini situasi sangat ngegencet ini. Kalau sekali ini gue ngomong, habislah nama baikku, habislah nama baik keluargaku, apalagi aku pelayanan di gereja. Aduh Tuhan, kau dipermalukan. Jadi maaf ya Tuhan ya, sekali ini aku bohong.
Itu saja sudah cukup membuktikan hati kita ini licik. Betapa liciknya hati. Semua hamba-hamba Tuhan yang menulis kitab, ya, dikaruniai oleh Roh Kudus untuk dia menulis. Saya percaya mereka semua tahu apa itu artinya hati manusia yang licik itu. Pertama-tama itulah hati kita sebelum kita bertobat. Amin. Ketika kita sudah bertobat, kita belajar menjadi murid Tuhan. Sekali dua kali kita masih merasakan. Tapi saya mau bilang begini, jangan engkau jadi ragu. Kok gua Kristen, gua masih begini. Jangan meragukan Tuhan. Justru Tuhan mau tunjukin kepada kita betapa buruknya kamu tanpa aku, betapa jeleknya kamu tanpa pengorbananku. Amin, saudaraku. Amin. Kita perlu mengenal. Makanya kalau kita mengerti, ya, hatiku licik. Kalau nggak ada Yesus lahir dan berkuasa dalam hidupku, aku licik. Saya mengakui, kalau tidak ada Yesus lahir di dalam hati saya, ada kelicikan-kelicikan. Walaupun sekarang saya tahu, begitu hati mulai licik, saya bilang, ternyata di hati gue masih ada yang begini-begini. Yang belum datang sama Tuhan, ampuni saya. Kalau Yakub waktu dia melakukan, dia belum mengerti apa artinya minta ampun sama Tuhan. Dia lakukan begitu saja. Dia anggap itu satu prestasi. Dia anggap itu satu pencapaian yang bagus, luar biasa, hebat, bisa mendapatkan hak kesulungan, padahal itu bukan milik dia. Atau padahal Tuhan mau kasih dia, tapi bukan begitu caranya. Saudara, pernah Tuhan merindukan engkau mendapatkan sesuatu, tapi kita berusaha mendapatkannya dengan kekuatan sendiri. Ada nggak yang pernah mengalami seperti itu? Nah, ini sebentar kita lihat. Yuk, kesimpulannya. Pertama, kita belajar bahwa Yakub berdasarkan kekuatannya sendiri mendapatkan apa yang Allah kehendaki untuk terjadi pada Yakub. Jadi pertanyaannya begini, saudara. Sebetulnya Tuhan mau kasih hak kesulungan itu ke siapa? Ke siapa? Ke Yakub apa ke Esau? Ya? Ke Yakub. Setuju semua? Setuju? Setuju. Karena ini kita udah lewati beberapa ayat nih sejak minggu pertama, ya. Si Esau keluar duluan, dia pegangin. Yakub tuh ngomong Allah, ya, dia pegang. Esau udah menghargai hak kesulungan, dianggap enteng. Yakub sangat menghargai hak kesulungan, tapi dia menempuh cara yang keliru dengan usahanya sendiri, dengan kebisaannya sendiri. Ada orang Tuhan mau angkat, tapi dia belum tunggu waktu Tuhan, belum tunggu cara Tuhan, dia mengusahakan sendiri, mengangkat dirinya sendiri. Itu Yakub. Jadi sesungguhnya Tuhan memang mau pakai Yakub. Tuhan memang mau angkat Yakub. Tuhan memang mau beri hak kesulungan kepada Yakub. Itu ya dan amin. Karena beberapa ayat mengatakan Tuhan mencintai Yakub, Tuhan mengasihi Yakub. Berarti Tuhan punya rencana yang luar biasa atas Yakub. Tapi apakah Tuhan setuju dengan cara Yakub mendapatkan hak kesulungannya? Tidak. Saudaraku, kita yang telah diselamatkan hari-hari ini, yang Tuhan juga telah masuk dalam hati kita, Dia sedang proses hati kita ini. Kadang-kadang masih muncul niat-niat yang jahat, kadang-kadang muncul niat-niat yang iri, kadang-kadang masih muncul niat-niat yang ingin mencapai sesuatu dengan ambisi kita, dengan nafsu manusia. Itu kadang-kadang masih muncul dalam kita. Tapi sekarang kita sudah tahu caranya, ya. Dan Tuhan ingatkan kita hari ini, kalau ada rencana Tuhan dalam hidupmu, jangan engkau mengupayakan dengan kekuatan. Kalau engkau tahu ada rencana Tuhan, ada panggilan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan mau garis bawahi hari ini,
Jangan dengan kekuatanmu mencapainya. Mungkin saudara bilang, ada hamba Tuhan pernah kasih penglihatan loh buat saya. Katanya Tuhan mau pakai saya jadi hambanya. Jadi luar biasa nanti. Kalau gitu saya sekarang gini. Sekarang gue harus gini. Itu saudara, itu seringkali upaya manusia. Atau ada yang bilang, gue ini kayaknya ke depan bakal jadi orang yang kaya. Kayaknya gue ini emang kelihatannya begitu sih. Di hati juga sepertinya udah ada tuh, kayaknya Tuhan nanti kasih jalan buat gue jadi kaya, supaya memberkati pekerjaan Tuhan, supaya jadi berkat di mana-mana. Tapi apa jalan? Ada jalan biasa kelamaan. Ada orang ngajak nyuap, ya kayaknya ini di jalan. Kalau gue nyuap nih sekali ini, langsung gue naik. Ada banyak orang, saudaraku, ingin mencapai sesuatu. Oke lah, ingin mencapai tujuan Allah dalam hidupnya, tapi dengan upaya pribadi. Hari ini, camkan, Tuhan tidak suka dengan cara-cara kita sendiri. Ada cara Tuhan. Kalau Yakub waktu itu nggak ambil hak sulungan kakaknya, pasti ada cara Tuhan. Betul saudaraku? Betul? Yesus mati di kayu salib. Dia tidak mengusahakan apa-apa untuk menolong bapaknya lebih cepat jadi juru selamat. Enggak. Yesus ikuti saja bapak maunya apa, dia ikuti saja. Kalau disuruh bapak dia kerjakan. Kalau bapak belum suruh dia bilang diam ya ke murid-murid. Kamu jangan cerita-cerita kalau aku baru saja melakukan mujizat. Betul sekarang? Yesus nggak ambil kesempatan. Barusan ada mujizat dari Bapak. Kayaknya ini kesempatan nih, supaya orang-orang banyak yang tahu. Hebat. Gue membuat mujizat. Yesus tidak mengambil kesempatan. Dia mengalir dalam waktunya Bapak. Ketika dia tahu ini belum waktunya Bapak, dia bilang sama murid-murid, jangan cerita-cerita, ini belum waktu. Kita semua mau melayani Tuhan, kita semua mau dipakai Tuhan, kita juga mau lihat pekerjaan Tuhan dahsyat di tempat ini. Tapi hari ini saya bilang, ikuti cara Tuhan, ikuti waktu Tuhan. Amin semuanya. Bukan cara kita, bukan waktu kita. Nah, yang B, licik mengambil keuntungan dari saudara dan saudari dengan cara yang tidak wajar adalah salah dan memalukan. Dan mengambil keuntungan dari siapapun adalah salah. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan contoh kepada kita, hidup itu melayani, bukan mengambil keuntungan. Itu prinsip ekonomi. Kalau orang ekonomi begitu, berapa untung yang gue bisa dapat dan melakukan A, B, C. Di gereja gue disuruh jadi pengurus, berapa untung ya kalau gue jadi pengurus? Apa ya ruginya? Itu pikiran ekonomi, itu bukan pikiran Alkitab. Alkitab mengajar kita bukannya berapa besar keuntungan aku dapat, tapi berapa besar aku mau berkorban dan melayani. Amin. Amin. Tapi pengorbanan kita bukanlah beban. Ada yang melayani tapi merasa jadi beban. Disuruh itu tambah berat. Disuruh itu gue jadi pusing. Wah, salah. Kalau pelayanan menjadi beban, pelayanan itu adalah bagaimana kita menghidupi apa yang Yesus hidupi. Hidup kita adalah untuk melayani. Amin. Haleluya. Jadi kita semua mau hidup di dalam keluarga. Dalam keluarga juga. Istri mau setiap hari sibuk beresin rumah, beresin ini dan itu, sediakan makanan. Apakah engkau akan berkata, apa ya untungnya gue jadi bininya ya? Gue rasanya gak ada untung-untungnya. Gue kayaknya tiap hari capek kerja, gak ada untungnya. Ada yang begitu saudara? Istri di rumah capek kerja ini itu sebagai apa? Setelah lain
kasih duit sama laki, jadi pabrik lumayan nih, sebulan dapatnya 5, 6, 7 juta. Kita nggak begitu ya, kita melayani dan melayani. Sejak kecil hati manusia sudah lebih licik dari segala sesuatu. Ya, saya mengakui apa yang Firman katakan, baiknya kita semua mengalami dan mengakui. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi cerita masa lalu nggak usah ditutup-tutupi. Ya, kalau lagi kesaksian, emangnya kamu jadi Kristen apa sih untungnya? Gini dulu lagi saya belum ada Yesus. Licik hati saya, gampang iri sama orang, gampang dengki sama orang, gampang lihat jeleknya orang, pengennya yang terbaik. Kalaupun nggak jadi yang terbaik, merasa yang paling benar. Ya, dia kelihatan tuh ambisius, kejar terus. Masih orangnya nggak ambisius. Tapi kalau ditanya, yang benar kamu nggak ambisius atau yang benar dia yang ambisius? Yang beneran gua. Ya itulah kelicikan manusia. Semua manusia nggak ada yang pengen dianggap lebih tidak benar daripada yang lain. Semua manusia yang punya hati licik itu selalu ingin benar. Walaupun salah atau mengaku, nyalain orang cepat, ngaku diri sendiri salah susah. Betul saudaraku? Itulah salah satu ciri betapa liciknya hati manusia. Sekarang kita ucap syukur karena Tuhan ada di dalam kita semua. Amin. Ada kasih Tuhan di dalam kita. Lagu-lagu kita hari ini luar biasa, menunjukkan kasih Tuhan itu luar biasa. Dia sanggup membereskan hati kita. Hati yang luka Dia sanggup sembuhkan. Amin. Hati yang salah Dia sanggup berikan rasa. Oleh karena kasih-Nya memberi rasa dalam hidup kita. Hati yang membantu yang tadi kita baca. Hati yang membantu, siapa yang bisa tanganin? Dan Tuhan katakan, aku Tuhan yang tahu menilai hati dan akan membalaskan apa yang dilakukan oleh orang masing-masing. Tadi sudah ada, kita baca tadi ayatnya ya, di Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Jadi saudaraku, buat kita yang sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus, Yesus sudah jadi juru selamat dalam hidup kita. Kristus Tuhan yang diurapi itu ada dalam kita. Apa artinya diurapi? Ada kuasa di dalam Dia, kuasa yang sanggup melembutkan hati-hati yang keras. Siapa di sini yang suka dibilang sama istri, sama suami, lu mah keras kepala, lu mah keras tengkuk, lu mah hatinya keras? Siapa di situ? Ada yang aku? Oh saudaraku, biarpun hati pasangan kita, anak kita keras, datanglah pada Tuhan. Karena ayat 10 berkata, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan. Nanti kita dengar ceritanya lagi. Yakub berikutnya alami apa? Itulah balasan yang Tuhan taruh dalam hidup Yakub. Ada banyak peristiwa dia alami, ada penderitaan yang dia harus alami, ada pergumulan berat menyangkut nyawa yang dia harus alami. Itulah balasan yang Tuhan beri kepada dia. Tuhan juga memberi balasan kepada Esau, oleh karena dia meringankan anugerah. Itu satu anugerah kalau dapat hak kesulungan. Tapi karena dia meringankan, Tuhan juga memberi balasan kepada dia. Jadi saudaraku, karena ayat ini berkata, Tuhanlah yang memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan langkah-langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi saudaraku, yang bagian D, kita kembali D, Allah akan memperlakukan orang seperti Ia memperlakukan orang lain. Sebagaimana kita memperlakukan orang lain, kita pasti mulai itu dari hati kita. Apakah hati kita berdamai dengan Dia? Kalau hati kita berdamai dengan Dia,
pertolongan kita itu semua jujur kepada sebagaimana hati, demikianlah yang kita lakukan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Kalau hati kita sudah dipenuhi oleh kasih agape, ya, kita sudah belajar kasih agape ya beberapa bulan belakangan, jangan dilupakan, karena itulah proses yang Tuhan lakukan dalam kita. Ada kasih yang tidak bersyarat, ada kasih yang tidak menuntut, ada kasih walaupun sekalipun dia suka lupa sama gue gak lupa sama dia. Sekalipun dia gak bisa hargai kebaikan gue tetap melakukan yang baik kepada dia. Nah, hati seperti ini saudaraku yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Hati seperti ini yang Tuhan mau terjadi pada Yakub. Dan Tuhan akan proses hidup Yakub untuk dapat hati penuh kasih itu. Demikian hidup saudara dan saya. Ke depan ini saudara, kadang-kadang kita alami persoalan-persoalan ya. Saya ini saudara paling secara alamiah ya, sifat saya itu secara alamiah. Kalau kerja bareng sama orang, pengen kerja bareng sama orang yang teliti. Kalau orang yang ceroboh, aduh saudara, saya rasanya udah sekali mungkin masih lumayan, coba udah 5-6 kali ceroboh, marah saya. Saya butuh orang yang teliti. Nah, ini juga yang membentuk saya. Jadi kalau saya udah marah, udah naik darah, Tuhan langsung ingetin saya, ayo, ada apa itu di hati. Kalau saya lihat orang salah terus, yang ada menghargai atau merendahkan saudara. Udah pasti saya rendahin dia. Ini orang udah berkali-kali salah lagi, wah parah nih orang, jelek nih kerjanya orang, beletnya orang. Aku udah banyak. Nah itu bicara soal hati. Tapi Tuhan itu paling tahu saya. Sekarang ini saudaraku, orang yang modelnya begitu bukan cuma satu dekat sama saya itu. Di dalam pekerjaan sehari-hari udah lebih dari satu. Saya bilang, Tuhan ampun, beneran dan Engkau yang paling tahu hatiku. Sama satu aja saya udah rasanya udah gak tahan Tuhan, gak tahan. Saya bisa marah-marah terus nih kalau ketemu dia tiap hari ini. Dari rumah saya udah jaga-jaga diri. Oh Tuhan, kasih-Mu di dalamku luar biasa. Entar aku ketemu dia gak akan marah-marah. Begitu ketemu habis marah saya nyesel. Tuhan, kenapa saya jadi begini? Saya gak kepengen seperti ini, tapi itu orang benar-benar. Nah ini pelajaran saudara. Mungkin gue juga ngalamin, kenapa yang paling gue kagak bisa itu yang datang di depan gue tiap hari. Betul saudaraku? Betul. Sama saya ya, ngalaminnya ya. Betul saudara, itu semua Tuhan izinkan untuk betul-betul yang namanya kasih Tuhan itu bekerja dengan semakin lembut, semakin luar biasa, semakin sempurna dalam kita. Akhirnya apa yang saya lakukan Tuhan? Saya nyerah. Engkau tahu aku pengen yang benar. Engkau tahu aku pengen sabar. Aku pengen hargai dia. Aku juga mau marah-marah dia terus. Mungkin saudara selama anak ya. Aku juga gak mau marah-marah dia. Saudara kesel sama suami kan. Aku juga pengennya sayang sama dia. Tapi kenapa ini kejadiannya begitu dulu? Saudara tahu nggak, Tuhan tuh pengen kita menyerah. Baiklah Tuhan, aku tahu hatiku tanpa Engkau tidak dapat berubah menjadi lebih baik. Itu saudara, yang dibutuhkan adalah hati yang remuk. Betul saudaraku? Tuhan itu mengasihi orang yang hatinya remuk. Kenapa remuk? Karena nggak sanggup. Selama kita masih berasa begini, bisa gue bisa lakukan firman. Ayo, sok silakan. Firman yang mana? Ayo, gue tantang. Ayo, gue bisa. Ada yang berani begitu? Saudara akan menemukan gagal. Karena Tuhan
Tuhan mencari hati yang remuk, hati yang berkata, apa engkau Tuhan? Aku tidak dapat. Aku betul-betul butuh engkau sebagai juru selamat dan hidup. Sampai kita ngaku, sampai kita nyerah, sampai kita udah kapok tuh, saya kapok mengandalkan diri sendiri, kapok menganggap diriku mampu, kapok merasa bisa. Tuhan akan bawa kita sampai ke sana untuk kita alami perubahan hati. Karena bicara perubahan, bicara transformasi, bicara dari dalam keluar, bukan bicara dari luar. Bukan bicara soal etika, dimulai dengan etika. Kalau belajar etika, saudara bisa ikut sekolah-sekolah kursus kepribadian. Kita mulai dari luar, yang gimana bahasa tubuhnya, gimana tutur katanya. Tapi Alkitab mengajar kita perubahan itu dari dalam. Amin. Waduh, sebentar lagi waktunya. Yuk, berikutnya Esau. Ya, Esau kehilangan anugerah Allah. Kita harus hati-hati dan belajar kepada Esau. Hak kesulungan terdiri dari hak menjabat sebagai imam dan raja dan hak atas 2 bagian tanah. Lalu suatu pelajaran berharga bagi kita untuk tidak menjual, tidak menukarkan atau memandang rendah hal-hal roh. Jangan dengan enteng. Apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita sebagai kebenaran, jadilah setia memegang kebenaran. Jangan kita menjualnya oleh karena kepentingan kita pribadi. Menjual kejujuran dengan berlaku tidak jujur. Menjual apa lagi saudara? Menjual masa depan. Karena sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa, aku jual masa depanku. Sebulan yang lalu saya dengar dari satu anggota, adiknya itu seorang pelayan Tuhan, tapi bukan di gereja kita. Ada di gereja pelayan Tuhan, pemain keyboard. Sudah mungkin lebih dari 10 tahun dia pemain keyboard sejak masih remaja sampai sudah dewasa. Tapi akhirnya dia menukarkan imannya. Dia menikah, tapi diberkatinya diberi anak. Menikah dengan seorang yang tidak percaya sama Tuhan. Jadi saya tanya sama kakaknya, kenapa adik kamu memutuskan seperti itu? Karena dia bilang, umur saya sudah lewat. Kalau saya nggak ambil kesempatan menikah sekarang, jangan-jangan saya tidak punya kesempatan menikah lagi. Dia tinggalkan Tuhan, dia tinggalkan iman. Saudaraku, ini menjadi satu yang penting untuk kita pegang semuanya. Anak-anak muda, siapa nanti yang akan menjadi jodohnya? Kalau kau percaya Tuhan, kau yakin Tuhan adalah juru selamat dalam hidupmu, jangan jual iman hanya untuk menikah dengan seorang yang tidak percaya. Amin, saudaraku. Apa pekerjaanmu? Saya mau katakan hari-hari ini cukup sedih, dan saya ingin katakan di sini, jangan sampai ada anak muda kita pergi ke luar negeri lalu ambil pekerjaan sebagai apa, saudaraku? Keluar negeri nih kayaknya keren. Tahu-tahu kerjanya di mana itu? Di judi online. Saya bilang, jangan ya. Gajinya bukan 2 kali lipat. Mama papa bilang apa? Kalau anakmu minta izin, saya keluar negeri, gajinya 2 kali lipat, mau nggak mah? Besok-besok jangan langsung bilang mau ya. Tanya dulu kerjanya apa dulu. Jangan ngomong gajinya dulu. Gajimu 10 kali lipat. Kalau pekerjaannya nggak benar, jangan diizinkan. Amin. Karena kalau Tuhan mau jadikan kamu kaya, nak, Tuhan yang punya cara untuk menjadikan kamu kaya. Jangan cara sendiri.
Haleluya. Jadi ini yang penting, puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita mengangkat pujian bersama-sama. Saya nggak usah sebutin, nggak usah disebutin satu-satu contoh-contoh dari menjual iman kita. Saudara dapatkan sendiri apa di hidupmu, dalam hidup keluargamu sebetulnya itu tidak cocok dengan firman Tuhan. Maka berbaliklah, ya berbaliklah kepada Tuhan, bertobatlah, serahkan hidup kita untuk sesuai dengan kehendak. Oh haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita semua adalah hamba-hamba saudara. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua.
Bapa yang ada, serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang punya cara, Tuhan yang punya waktu untuk membentuk mereka semua menjadi indah bagaikan yakut-yakut yang telah diubahkan Tuhan. Demikian Bapak-Bapak sekalian, biar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan di dalam ulang tahun Kompri yang ke-6 ini, khususnya buat Rey sebagai ketua Kompri. Ada Tuhan hatimu di hatimu, ada Tuhan hikmatmu di dalam dia. Kau pimpin dia, kau bentuk dia, kau juga semakin ubahkan hidupnya Tuhan. Terima kasih. Kami percayakan mereka semua ke dalam tangan kuasa Roh Kudus, Rohnya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur, terima kasih. Haleluya. Kesempatan untuk bapak-bapak ya, baik yang muda, yang setengah tua maupun yang tua, ya sama-sama semangat, ya sama-sama semangat, sama-sama setia, sama-sama mau berubah, ya karena kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, kita punya usaha dagang, semuanya itu kita lakukan dengan setia, dengan berubah, dengan semangat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Silakan dari. Ya, salam saudara, saya mau namakan dikit saja. Puji syukur Kompri bulan ini berulang tahun yang ke-6, dan harapan saya, doa saya di hadapan Tuhan sama seperti jemaat mula-mula, yaitu mereka sehati, bertekun dalam pengajaran, mereka memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan apa yang mereka punya terhadap bersama. Terus mereka sehati dan sepikir, dan itu juga harapan saya untuk Kompri, agar kami semua kompak, agar kami semua setia dalam Tuhan, agar kami juga sehati sepikir dan mau berbagi dengan sesama. Ya, jadi Bapak Ibu, tolong doakan kami agar kami terus setia di dalam Tuhan. Amin. Oke. Siap. Kita ada yel-yel. Kompri setia berubah luar biasa. Yes. Sekali lagi. Siap tadi foto. Kompri setia berubah luar biasa. Yes. Satu hal lagi, saudara. Hari ini kita Kompri mempersembahkan makan-makan sederhana. Jadi di luar ada acara makan sederhana, dan Kompri kita sebagai pelayannya gitu. Jadi ibu-ibu, ya kita melayani saudara-saudara semua. Jemaat Kampung Baru tetap setia. Amin. Haleluya. Siapa yang sudah terima berkat lewat firman Tuhan hari ini, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Ya.
Ya, saudaraku, kalau dalam firman tadi banyak hal yang diungkap ya. Manusia kelicikan itu sebenarnya manusia lama, saudaraku ya. Mungkin hari-hari ini kita juga kalau suka begitu bertobatlah, benar-benar bertobatlah, kita memandang Tuhan ya. Kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ya di dalam firman-Nya. Puji Tuhan. Hari ini sebentar akan kita dengarkan beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan. Silakan. Iya. Silakan. Iya. Untuk minggu depan tanggal 28 Januari ada kebaktian di tempat ini jam 8 ya, pengkhotbahnya oleh Bapak Agus Sutio, doa syafaatnya oleh Ibu Merna, kolektan oleh Ibu Yeni dan Ibu Lian, asyar oleh Bapak Budi Mulyana dan Ibu Yeni. Next. Ya, untuk sekolah minggu seperti biasa di tempat ini jam 10.30, jadi sekolah minggu sudah dipersiapkan dan guru-gurunya. Ya, next. Dibuka ruang untuk melayani sebagai guru sekolah minggu ya, bagi saudara-saudari, Bapak Ibu semua anak remaja yang tergerak hatinya untuk melayani Tuhan, bisa hubungi oleh Ibu Elsa ya. Ya, next. Untuk doa sepakat Selasa diadakan secara online. Linknya nanti akan diberikan ya oleh Ibu Jonan ya. Sementara sedang kelas 2, jadi kita adakan online ya. Iya. Nanti selanjutnya Iya, ada kelas doa nanti ya, sementara online dulu ya. Puji Tuhan. Ya, next. Nah, ini ibadah Youth and Teen Desert Revolution hari Sabtu ya, pada tanggal 27 Januari jam 6 untuk ibadah Youth and Teen ya. Jadi untuk anak muda, ini nonton bareng ya, nobar di tempat ini, film rohani ya, bisa datang di tempat ini pada hari Sabtu tanggal 27 Januari jam 6 sore ya. Next. Untuk ibadah kompri hari Minggu dan tanggal 28 Januari jam 10 setelah ibadah raya. Berarti minggu depan ya ada ibadah raya setelah ibadah ini ya. Kok Bapak semuanya hadir. Next. Nah, ini yang pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan, paket kedukaan silakan menghubungi tim diakonia oleh Bapak Yogi dan Ibu Curan, terutama mantan peserta eternity yang sudah mendaftar 9 orang agar dapat disetorkan iurannya. Iya, nanti bisa hubungin kepada Pak Yogi dan Ibu Curan untuk tim diakonia. Ya, next. Untuk kelas doa hari Sabtu tanggal 27 Januari jam 9 sampai jam 15, jam 3 ya. Doa syafaat, doa puasa. Untuk keduanya hari Sabtu tanggal 3 Februari jam 9 sampai jam 3, doa peperangan, doa penjaga, doa pengintai. Nanti pun di sana yang rindu bertanya dan sebagainya, nanti kita ikuti ya, yang sudah ikut kelas doa nanti yang akan diadakan pada tanggal berikut. Ya, next. Wah, ini nggak kelihatan saya nama-namanya, udah sekian banyak ya. Ada 40 orang dari GKP Ranting Kampung Baru yang siap berdoa. Haleluya, beri tepuk tangan Tuhan kita. Luar biasa. Ya, yang antusias untuk berdoa ada 40 orang. Wow. Tambah satu lagi 41 semuanya. Puji Tuhan. Ya, kita antusias di dalam doa, karena di dalam doa itu tadi yang padam-padam itu, yang loyo-loyo, yang hampa-hampa itu Tuhan bangkitkan. Ada api Roh Kudus menyala-nyala, terus menyala di hati kita. Penyertaan Roh Kudus tidak pernah berhenti. Amin. Karya Roh Kudus bahkan di dalam kehidupan kita bisa memulihkan keadaan kita semua. Haleluya. Ya, ada lagi? Next. Nah, ini layanan antar jemput peserta kelas doa nanti disediakan dari gereja berangkat jam 8 pagi ya. Bagi saudara-saudari yang tidak ada kendaraan bisa kumpul di tempat ini. Ya, next. Ada lagi pengumuman yang lain? Tidak ada? Ya, demikian pengumuman semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan doa berkat untuk Ibu Gembala kepada Ibu Susan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita angkat kedua belah tangan kita. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu dan kebenaran-Mu terus mengerjakan
hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami kembali ke rumah tangga kami dengan penuh percaya, penuh sukacita, penuh sejahtera. Biarlah firman-Mu selalu menjadi suluh bagi jalan kami, menerangi hidup kami, dan tuntunan Roh Kudus mengajar setiap kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu tercurah atas setiap pria, atas setiap wanita, yang tua sampai dengan yang muda, semua dikasih